Balik lagi di 9 to 5 Father bersama Gilang, Reza, dan ada Mas Rian Nira. Mas Rian Nira. Tepuk tangannya tulus banget emang. Dan ada Tioyoy di belakang kita ini. Dia lagi ngawasin kamera karena di episode kali ini kita pakai visual lagi. Ya. Dan kita nggak ganti baju. Karena udah seminggu kemudian. Enggak sih, baru 15 menit yang lalu. Kita jujur. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya episode kemarin pas selesai tadi episode yang kalian dengerin kemarin minggu lalu udah selesai, kita langsung lanjut tag lagi untuk nerusin pertanyaan yang dilontarkan Gilang, yaitu adalah putar aja yang episode kemarin. Gue lupa pertanyaannya apa. Gue lempar. Tapi karena tadi tuh ada yang bilang suara gue bindeng ya. Oh iya. Jadi ada yang komen. Ini Bang Reja sakit apa gimana sih gitu katanya. Iya. Jadi gue pengen klarifikasi kalau gue emang lagi nggak enak badan, gue radang kayaknya. Gue padahal baru sembuh kemarin loh. Emang iya? Lu pakai apa sembuhnya? Pakai main sama anak. Sembuhnya dari mindset. Wow. Dari mindset. Padahal kalau sakit nggak boleh deket anak. Wah iya, jadi anak lo yang sakit nanti. Jangan dong. Jangan. Gue pakai masker. Oke, jadi Gimmick yang tadi nggak jadi. Oh Reja lagi nggak enak badan katanya. Gue enak badan. Coba aja. Enak gak? Yang enak. Oh. Tidak apa-apa. Yang penting tertunaikan aja. Iya. Telat. Sorry, udah lupa. Sayang soalnya udah direncanain. Iya. Oke. Kita penting kelempar aja. Kita sangat memanfaatkan fitur potret ini ya. Kayak overuse deh. Overuse kayaknya. Lama-lama nyebelin sih. Nyebelin ya. Oke, jadi kita tahan diri untuk tidak pakai fitur-fitur efek-efek tadi ya. Tahan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dengerin episode yang sebelumnya tuh kita lagi kenalan sama Mas Rian Nira dan kita lagi pamer alat-alat baru kita. Makanya di sini kita bisa syuting dengan lebih proper. Secara set sih masih belum proper ya, berantakan banget. Tapi secara inilah device-device yang diperlukan untuk sebuah podcast tuh kita lebih proper lah. Jadi di episode sebelumnya kita tuh pamer banyak hal. Setelah berapa? Kita sebulan gak tag ya. Oh iya, sebulan gak tag gara-gara kita ngejar episode Gilang tuh. Iya. Sebelum dia pulang kampung ke Medan. Gilang belum cerita di kampung ngapain aja. Kita lebaran belum ada yang cerita tahu. Aduh, jadi harusnya di episode sebelumnya. Oke, di episode filler lagi. Ntar kita bikin lagi satu episode khusus untuk cerita-cerita Gilang. Melanjutkan pertanyaan Gilang di episode sebelumnya yang gue coba simplify ya. Singkat kata, karena ini kita podcast 9 to 5 Father kan Mas Rian ya. Dan seperti yang udah kita tahu, Mas Rian punya 2 anak, umur 10 tahun sama 8 tahun dan menjadi seorang bapak. Istrinya berapa? Satu. Oh satu. Oke. Dan sebenarnya ada cerita yang menarik di balik itu ya. Cuma ntar kita pelan-pelan ya. Siapa tahu bisa kebuka juga di sana. Aduh. Ada apa sih sebenarnya? Ini baru pertama kali ya disampaikan di sini ya. Oke. Eksklusif. Oh ntar gue bikin eksklusif ini apa? Thumbnail. Unsensor podcast. Uncut. Oh iya uncut. Jadi gimana Mas? Apa tuh? Anak sehat. Bentar dulu Bang, masih di bridgingin. Sabar dong. Tapi anak sehat. Tadi bapak-bapak banget sih pertanyaannya. Anak sehat. Gue mah nunggu lemparan bola aja udah. Bapak-bapak banget pertanyaannya tadi. Ada gak sih Mas didikan dari sebelumnya yang terbawa untuk didikan ke anak-anak yang sekarang? Jadi warisan didikan atau warisan parenting dari yang dulu terus lu coba terapkan ke sekarang dan apakah itu works atau enggak gitu. Kalau misalnya gue bilang ada atau enggak, kayaknya sih ada ya. Cuma bukan dari bapak gue. Oke. Tapi kayak dari Naruto, Dragon Ball. Dari karakter-karakter fiksi malah. Dari karakter fiksi. Gitu. Oke. Iya sih. Dan itu pun sebenarnya nggak belajar soal menjadi bapak yang baik, tapi lebih ke arah belajar soal pentingnya memiliki mimpi kan. Oke. Kenapa begitu? Karena memang kondisinya gue tidak tumbuh bersama ayah. Dari kecil. Seperti itu. Ya udah pisah lah ya dari gua TK gitu. Dari TK. Berarti ketika ngeh bahwa gua nggak bareng bokap gua, itu ketika TK tuh. Atau waktu TK tuh kayak masih kayak papa mana ya kayak gitu atau enggak? Kayaknya ingatan gue sebelum TK tuh samar. Atau gue secara nggak langsung memutuskan untuk melupakan. Oke. Jadi gue benar-benar nggak punya ingatan sebelum gue TK sama sekali. Tapi kan kalau waktu SD biasanya kan pada bawa orang tua kayak ngambil rapot tuh biasanya kan sama bapak. Terus lu pas yang lain pada sama bapak, lu ada rasa kok yang lain punya bapak, kok gue mana bapak gue gitu ya? Anehnya enggak gitu lagi. Enggak lagi. Iya. Oke. Karena ya gue ngerasa itu adalah situasi normal buat gue.
Oke. Jadi gue ketika melihat orang lain dengan orang tuanya yang lengkap, gue merasa itu adalah kenormalan mereka. Nah kenormalan gue adalah gue dengan ibu gue. Oke. Justru gue malah ngerasa aneh kalau misalnya ada satu sosok lagi gitu kan. Oke. Menurut gue malah gak normal. Ibu lu tuh ngasih tahu gitu gak sih kayak papa kamu nih kamu jangan ini ya kalau misalkan yang lain pada Nanya-nanya soal bapak iya misal gitu. gitu. Atau emang dikasih tahu aja bapak gini gitu. Enggak sih, biasanya. Oh jadi ya udah ngeflow aja lah ya. Iya, flow biasa. Dan aja. lu juga secara tidak langsung akhirnya mengerti bahwa keadaannya memang seperti ini gitu. Iya, dan mungkin ya kalau misalnya dari sisi gue sendiri baru ngerasa, ternyata orang tua gue gak komplit. Itu gue baru mulai menyadari mungkin SMP. Oke. Kayak sampai SD gue merasa itu adalah satu hal yang biasa. Oke. Itu pun juga kayak cuma pas SMP, gue gak komplit ya. Oh ya udah, selesai gitu. Maksud gue itu bukan satu masalah. Oke. Cuma sekedar tahu informasi bahwa idealnya ada bapak ada ibu gitu. Oke. Lu mulai cari taunya kapan? Mulai cari tahu gimana tuh? Iya lu maksudnya nggak sama bapak gitu. Tapi sorry nih Mas, nih ngomongin ini aman nggak? Iya. Maksudnya, ini Apa tuh? nyaman nggak ngomongin ini? Iya aman-aman aja sih. Oke. Oke, jadi mungkin pertanyaan Fadil tadi adalah lu mulai mencari tahu nggak sih keberadaan ketika tahu bahwa ternyata idealnya ada bapak sama ibu, tapi gua nggak ada, aku coba cari tahu Enggak, sama sekali nggak nyari tahu. Oke. Kalaupun ada yang nyari tahu adalah bapak gue yang nyari tahu. Oh, oke. Akhirnya tuh ketemu tuh pas SMA. Oh ketemunya SMA, iya. jauh banget ya. Tapi itu pun gue bingung harus merespon apa. Karena kan ya tumbuh dari kecil gue nggak mengerti ada sosok Iya. bapak. Jadi ketika ketemu, oke, ini siapa gitu kan. Ada perasaan itu. Mungkin hal yang berbeda terjadi ke kakak gue. Karena kakak gue cukup dekat waktu kecil. Dan masih punya ingatan mungkin. Oke. Nah sedangkan gue sama sekali tidak memiliki ingatan itu. Sehingga tidak adanya bapak atau ayah itu adalah satu buah kenormalan. Oke. Justru ketika muncul, gue malah bingung harus ngapain. Ekstrimnya, dan ya semoga tidak terjadi ke teman-teman ya perasaan seperti ini. Ketika gue mendapatkan kabar duka, beliau meninggal, gue bingung lagi harus ngapain. Oke, harus merespon apa gitu. Ya gue bingung harus merespon apa. Karena mungkin gini ya, kalau gue ngelihatnya karena nggak ada perasaan yang ditinggalkan. Iya, karena nggak ada perasaan sama nggak ada memori juga, gitu. Nah tapi menurut gue itu tidak jauh lebih pahit ataupun pedih dibandingkan orang yang bapaknya ada di rumah tapi dia tidak ada, nggak tidak hadir hadir. gitu. Oke. Menurut gue yang kayak gitu jauh lebih pedih sih dibandingkan orang yang dari awal ya memang biasa hidup tanpa kehadiran seorang ayah. Oke. Jadi mending sekalian aja nggak ada gitu ya? Iya kasarnya begitu. Kasarnya gitu kan. Nah makanya kita di sini sebisa mungkin ya tetap hadir gitu kan. Iya. Meskipun mungkin sedikit tapi usahakan berkualitas. Ya. Oke. Nah kemarin tuh gue abis lihat podcast di TDOL juga si Marisa, siapa nama artis Anita. tuh? Anita ya. Marisa Anita. Oh Marisa Anita, kenapa? Yang Dia- news anchor itu ya? Dia tuh share pengalaman dia lagi di bandara ngelihat anak-anak umur 20-an punya anak. Oke. Sementara dia kan baru memutuskan punya anak sekarang nih. Di umur berapa? 40 mungkin ya, 30 40 mungkin. Maksudnya ya. gimana? Pengen program atau? Nggak tahu, akhirnya memutuskan untuk berani kalau nggak salah di podcast itu. Terus akhirnya dia ngeluarin sebuah Statement. pertanyaan gitu. Oh pertanyaan. Kayak kenapa anak-anak ini udah berani punya anak ya? Anak-anak umur 20-an ini. Apakah mereka udah selesai sama dirinya sendiri? Nah, gue tuh mengutip apakah sudah selesai sama dirinya sendiri? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang gue pikirin tuh belakangan ini. Akhirnya gue kemarin bikin sebuah konten, gue mencoba mendefinisikan apa sih parameter untuk selesai dengan diri sendiri. Nah, salah satu yang gue coba share adalah selesai dengan diri sendiri adalah memaafkan orang tua. Apapun kesalahannya dan apakah mereka pantas untuk dimaafkan. Terlepas dari itu ya. Tapi memaafkan orang tua adalah salah satu cara buat gue adalah untuk selesai dengan diri sendiri. Ketika gue udah gak menyalahkan mereka atas apapun yang terjadi dalam hidup gue ngerasa oh ya udah gue udah nyantai gitu, udah nyaman dengan semua usaha gue. Jadi gue nggak kayak berusaha gue ngelakuin ini untuk membuktikan ke orang tua gue. Gue ngelakuin ini karena orang tua gue nggak begini gitu. Kayak misalnya dulu gue tuh sempat kayak ada semacam rasa marah atau iri kali ya ketika gue kuliah nggak selesai. Kakak gue selesai tuh. Gue semester 1 waktu itu. Yang kayak Semester gitu-gitu 1. rasanya Iya. ya. Oke. Jadi gue kayak oke, hidup gue sekarang kayak gini ya jelas aja gue nggak dikuliahin kayak gitu loh. Kayak menyalahkan Iya. banyak hal atas kondisi sekarang. Tapi ketika gue selesai dengan itu dan gue coba fight mengubah
mengubah mindset itu jadi lebih menyenangkan apapun yang gue kerjain. Entah itu ngantor, entah itu nulis tapi nggak dibayar. Tapi gue tahu gue udah punya rasa selesai itu. Gitu. Nah kalau Mas Rian sendiri ngerasain itu nggak sih memaafkan bokap lu atas ketidakhadirannya selama ini? Wah, agak susah tuh yang itu tuh. Gue antara memaafkan dan enggak lagi. Oke. Gue agak gampang ya soal perasaan ini karena ditanyakannya sekarang. Oke. Ketika gue sudah menjadi seorang bapak. Sehingga gue mulai muncul perasaan, oh berarti dulu tidak adil ya adanya kondisi itu. Coba mungkin kalau ditanyainnya dulu, gue merasa ya udah, apa yang perlu dimaafkan, dia nggak salah apa-apa gitu kan. Gitu sih kayaknya. Oke, itu menarik sih. Bahkan ketika bapaknya Mas Rian gak ada, itu kan kita ngeliatnya kayak sebuah kesalahan ya. Iya. Tapi bagi Mas Rian karena dia Biasanya ya. nggak megang apa-apa di hidupnya, ya ngapain minta maaf gitu kan? Iya Maksudnya sih. kayak gitu kan? Iya. Dianya nggak salah, gue juga nggak salah. Ya udah selesai iya, gitu kan. Walaupun tadi di satu sisi, ketika dilihat dari sudut pandang seorang bapak dengan posisi gue sekarang, oh ternyata yang dulu adalah satu buah ketidakadilan. Tapi ya udah lewat Ya udah anyway lewat gitu. juga, ya. Tapi maksudnya kalau posisinya kita balik, misalkan kita yang sekarang yang punya anak, tiba-tiba kita ninggalin anak kan kayak kita yang bersalah gak sih? Harusnya kalau laki-laki Iya kan? normal ya. Iya. Ya. Harusnya kayak gue punya anak tapi kok ditinggalin gitu. Konteks ninggalinnya apa nih? Apakah Oh iya, itu nggak tanggung macam-macam ya, jawab? mungkin Apakah macam-macam dia ada ya. dinas? Mungkin lebih ke, karena yang gue lihat sekarang ya banyak banget kasus-kasus kayak kemarin deh yang paling baru ya. Ada seorang gitaris ya kalau nggak salah ya, apa basis sebuah band yang anaknya tuh dibilang nggak usah sekolah karena duit gitu. Jadi si ibunya, mantan istrinya gitu. Orang luar atau? Orang Indonesia. Indonesia. Oke, Rame di Twitter kemarin. Ramai di Twitter. Jadi kayak menagih, bilang nih anaknya mau sekolah dan dia butuh biaya. Minta ke mantan suaminya. Oke, terus? Mantan suaminya di mana seorang basis sebuah band yang cukup terkenal juga. Atau gue lupa apa posisinya ya. Tapi nggak usah Personil lah. disebut anyway Iya, sih. Personil band lah. Dia bilang ya karena nggak ada uang, intinya ya nggak ada uang, ya udah nggak usah sekolah dulu gitu. Oh, oke. Dan terus? disuruh makan sehari 8.000. Oh, gue sempet baca 8.000-nya doang. Jadi kayak Rizky itu, aja. Kata dari gua- semua konteks. Iya. 8.000 Itu ya. ngecek kok- saldo kali bang itu. Kok bisa makan cuma 8.000? Iya. Itu yang gue cuma baca head itu. Mungkin ada yang nge-reply gitu kali ya. Kayaknya ya. Kalau di Twitter kan random-random kan yang Iya. bisa muncul itu yang naik. Iya. Ya gue baca itunya doang tuh. Tapi gue nggak baca Konteksnya. ternyata dalamnya kayak gitu. Oke. Jadi konteksnya itu. Jadi anaknya disuruh makan 8.000 aja sehari, toh bapaknya juga bisa. Jadi kayak dia membandingkan makanan dia yang 8.000, ya mungkin kalau ke warteg dapat kali 8.000 ya. Bisa. Bisa. Dan dia nyuruh anaknya untuk makan kayak gitu juga. Oke, terus. Itu kan artinya kan nggak ada kepedulian kan. Itu ya yang kadang-kadang gue heran ya, kok bisa seorang bapak kehilangan rasa pedulinya terhadap anak. Itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan besar gue tuh. Dan itu nggak jarang yang gue temuin sekali dua kali di Twitter gitu. Yep. Setiap hari pasti gue nemuin kasus perselingkuhan. Iya ya, itu juga lagi rame sih. Gitu loh. Nah itu gue bakal bertanya-tanya apakah ini memang ada efek dari masa lalunya yang belum selesai. Domino kali ya. Sehingga tadi tuh kalimat belum selesai sama diri sendiri tersalurkannya ketika mereka udah membangun sebuah keluarga. Gitu. Ya, besar kemungkinan sih kayak gitu. Gitu. Jadi Mas Rian gak ada indikasi. Apa tuh? Apa tuh? Gimana tuh indikasi apa tuh? Indigo. Saya sudah terlanjur penasaran. Dia pakai lagi senjatanya bang. Emang kita gak ada jawabannya, cuma gitu doang. Ngelempar doang. Oke, tapi menarik ngomong-ngomong juga ya. soal maafin anak ya, misalnya memaafkan orang tua dan minta maaf ke anak nih. Iya, iya. Jadi salah satu pembahasan juga karena gue ngerasa beberapa kali tuh mungkin kayak kesel sama anak gue, terus kadang kayak gue tariknya agak kenceng atau gue gendongnya lebih keras gitu supaya dia nggak berontak. Ya. Tapi setelah gue ngelakuin itu tuh gue ngerasa bersalah banget tuh, ngerasa bersalah banget sehingga kadang dia lagi tidur lagi apa gue minta maaf. Jadi gue ngomong minta maaf, ngomong di depan dia walaupun dia nggak ngerti ya sebenarnya sama sekali ya. Nah, yang gue perhatikan adalah, dan ini gue berangkat dari riset juga ya, banyak yang bilang bahwa generasi milenial, which is kita ya, itu akan menjadi orang tua yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Supposed to be. Supposed to be. Dan karena kenapa? Karena
banyak hal yang kita pelajari dari generasi sebelumnya dan kita pengen perbaiki. Betul. Salah satunya adalah ketersediaan kita untuk minta maaf ke anak secara langsung. Gitu. Nah, Mas Rian punya nggak pengalaman minta maaf ke anak secara langsung gitu? Ada lagi. Oke. Ini diceritain gak ya? Kalau yang ini aman gak, Mas? Ini ya semoga bisa jadi pembelajaran bersama ya. Oke. Karena gue rasa ini adalah hal yang dialami hampir setiap orang tua. Sebaik apapun pendidikan tentang menjadi orang tua yang pernah dia terima saat ini, besar kemungkinan pasti ada miss yang terjadi. Dan itu biasanya terjadi gara-gara udah ke setting aja di alam bawah sadarnya dia. Karena dulu dia sempat mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang tuanya. Dia udah tahu itu salah, tapi tetap bisa kelepasan. Nggak tahu sih kalau misalnya dari sisi lu ngalamin hal itu juga atau enggak. Tapi kalau misalnya dari teman-teman gue, ya dia rata-rata ngalamin hal serupa, kayak kejadian yang terulang gitu. Karena ada hal yang belum selesai tadi. Iya. Nah, sempat suatu ketika gue ngalamin hal yang demikian. Dan itu karena masalah yang sangat sepele, numpahin air. Oke, terus? Yang padahal kalau numpahin air, Ya ya kan tinggal. udahlah, tinggal dilap gitu kan. Tapi mungkin karena pada saat itu lagi banyak pekerjaan atau kayak gimana, gue langsung temperamen. Dan ngerasa sesebel-sebelnya pada saat itu. Kenapa sih ini air harus ditumpahin? Kenapa tumpahnya tuh pada saat pekerjaan lagi banyak yang nggak penting gitu? Ya. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Hingga akhirnya langkah yang gue ambil adalah membawa dia secara paksa ke halaman belakang. Oke, terus? Dan gue kunci dengan penuh emosi sampai kuncinya tuh rusak kunci belakangnya. End up nggak bisa dibuka lagi pintunya. Sampai sekarang? Udah itu nggak bisa dibuka selama bertahun-tahun lah. Oke. Itu pintunya. Berarti udah nggak ketemu anak berapa? Masih di sana. Ada jendela ya tolong ya. Iya. Jadi gue lebih dipasung sih itu ya, lebih dipasung gitu. Oh, jadi ketika Serem pintu juga. itu rusak, lu ngambil lagi anaknya, Ya, anak lu lewat jendela. Iya. Dan ya pokoknya pas Untung ada jendela ya. Untung ada. Kalau nggak ada gue manjat lewat tetangga tuh kayaknya gitu. Nah cuma kejadian pintunya tiba-tiba kuncinya patah dan pintunya rusak itu ngebuat gue mendadak tersadar. Kok gue bego ya tadi ya. Mungkin kalau misalnya itu nggak kejadian patah, gue masih akan termakan sama emosi. Ya. Tapi gara-gara itu patah langsung tiba-tiba ada triggernya. Iya, untung berhentinya di situ. Untung ya. langsung berhenti. Gue tadi ngelakuin kesalahan yang gede banget gitu. Di momen itu lu sedih gak sih, Mas? Sedih banget. Langsung kayak dek gitu ya? Iya. Berarti Langsung kayak ngerasa jadi orang tua paling buruk lah gitu. Oh, berarti momen patahnya kunci itu bersamaan dengan momen patahnya hati lu ya? Betul sekali. Oke, di Masuk represent. juga ya, keren lo masuknya tadi. Saya manager of quotes. Manager of quotes. Dia pasti ada aja ntar Mas kata-kata bijak ntar. Penyiar radio juga apa? Prambors. Bukan, Usu ya, pernah. Usu FM. Usu FM. Usu FM. Nah, abis itu ya udah kan ya, gue masukin lagi. Cuma namanya orang tua tetap ada egonya tuh pada saat itu. Kayak nggak mau langsung minta maaf. Oke. Tapi ternyata yang gue nggak tahu adalah, ya pokoknya abis itu dianggap berlalu aja deh. Iya. Intinya ya udah gue bawa masuk, terus gue diemin, masih ada ego untuk tidak minta maaf dan lain sebagainya. Ternyata beberapa tahun kemudian tiba-tiba dia nyeletuk. Papa ingat nggak dulu pernah ngurung aku di halaman belakang? Bejir. Gila. Enggak, itu bukan Horor. papa. Itu bukan papa. Itu bukan papa. Itu bukan papa. Gue langsung kehabisan kata-kata dan masih belum bisa tuh buat minta maaf. Karena gue sendiri ngerasa takut dengan diri gue jadinya ketika dia ngomong kayak gitu. Akhirnya yang gue lakukan pada saat mendengar itu pertama kali mencoba mengalihkan pembicaraan. Oke. Yang mana itu salah. Ada udah Oke. mandi belum gitu. Oh, Langsung iya. ke situ ya. Ntar toilet di mana ya dia gitu. Tiba-tiba Lupa, padahal di rumah. gitu. Lupa Dena. Sampai kejadian itu ternyata berulang-ulang ditanyain. beneran? Dan muncul tiba-tiba aja pertanyaannya. Out of nowhere. Oh, gitu. maksudnya Out of nowhere. di kepala atau anak lu Nanyain nyeletuk terus? Nanya langsung. Bener-bener nanyain. Oh. Nah disitulah gue sadar bahwa ini masih menjadi luka buat Buat si dirinya anaknya. sendiri. Iya. Dan masih menjadi luka buat gue juga. Karena setiap kali gue denger, gue berusaha menghindar, mengalihkan pembicaraan. Akhirnya gue menyiapkan batin, menyiapkan diri untuk benar-benar minta maaf face to face. Meskipun kalau saran dari orang-orang kebanyakan kayak mungkin yang tadi dibilang sama Reza ya, Iya. minta maafnya ketika tidur karena ada alasan ilmiah yang gue juga belum baca. Dia masuk ke Intinya alam bawah masuk ke sadar. dalam bawah sadar segala Oke. macamnya.
gue tidak mengamini hal itu dan gue lebih memilih untuk ngomong langsung. Gentle sih. Iya, langsung ngomong. Kondisinya umur berapa? Pada saat itu, aduh gue lupa lagi. Kayak umur 6 atau 7 ya. Oh iya Berarti bener. sekitar 2 tahun setelah kejadian ya? Iya, sekitar segitu. Oke. Tuh masih ingat kan? Tapi dia? mungkin ya, misalnya ketika ngomong face to face itu lebih logis karena dia udah punya kesadaran Iya. untuk Iya. diajak ngobrol. Kan Kalau gua kalau- mungkin tadi lebih ke kalau gua ngomong langsung kayak dia nggak ngerti deh. Dia masih ngomong enggak. Tapi feel-nya beda sih. Iya sih. Ketika lu ngomong saat dia tidur, secara tidak langsung meskipun kata-kata gue belum tentu benar ya. Iya. Lo secara nggak langsung menjadi pengecut. Iya. Iya kan? Karena lo nggak berani. Gua ngerasa nggak berani. Iya, menatap anak lo yang secara sadar. Iya. Walaupun bisa jadi benar juga langkahnya. Cuma ketika lo bilang secara langsung, mungkin itu akan lebih menohok buat lo dan Oke. jauh lebih berkesan buat lo. Proses permintaan maaf itu. Nah itulah yang gue lakukan sama si anak gue tadi. Benar-benar gue ajak ngobrol 4 mata. Ya 6 sih, gue pakai kacamata ya. Bagus. 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 Bentar ya. Iya, telat sekali, telat sekali. Malu gua bujur. Ya akhirnya ngobrol tuh 4 mata tadi. Bener-bener secara tulus gue bilang, maaf ya papa dulu pernah begini. Kamu masih inget gak? Iya masih. Gimana perasaan kamu waktu itu? Sedih banget bahwa segala macamnya. Papa minta maaf ya, karena dulu sempat bersikap tidak dewasa ke kamu, sempat ngebuat kamu sedih. Mau gak maafin papa? Pas dia bilang, iya, aku maafin papa. Pelukan. Setelah saat itu nggak pernah dibahas lagi. Udah Selesai. Iya. Iya. Selesai gitu. Semoga ini tidak didengar ya. Nanti malah ingat lagi. Tanya lagi dia. Nggak, insya Allah udah aman sih harusnya Iya, ya. iya. Karena ya biasanya kalau kita memang minta maaf secara langsung kayak gitu, bakal dirasa udah selesai sama Oke. dari dia. Kejadian ke anak kedua pun juga demikian. Ada suatu buah kesalahan yang udah terjadi cukup lama. Akhirnya gue minta maaf secara langsung juga. Oke. Oh berarti yang kejadian yang dikurung tadi itu anak pertama. Anak pertama. Oke. Dia umur 10 tahun udah bisa denger podcast belum ya? Udah aktif. Secara sosmed udah aktif ya. Biasanya kalau gue ada di YouTube dia nonton sih. Oh, oke. Oh berarti bisa kemungkinan didengar. Ditonton juga didengerin Iya, nggak? tapi insya Allah udah aman sih harusnya ya. Iya. Oke. Namanya Namanya siapa mas? Namanya Mikaria. Mikaria. Hai Mikaria. Oke. Kalau kalian mendengarkan ini, This is your dad. dia seorang bapak yang baik. Cie. Tiba-tiba dijilat. Tiba-tiba dijilat. Tapi kayak Gilang bokapnya dengerin podcast Oh, iya, ini. iya. Dengerin. Jadi Dia sering apa namanya komen-komen di beberapa Iya. episode masuk gitu. Oh gitu. Luar biasa. Keren. Donatur view. Donatur view. Donatur apa? Donatur view. Iya. Gila sih. Padahal kalau gue sendiri ya gue rada takut kalau misalnya keluarga gue denger ya. Gue ada rasa kayak aduh gak nyaman gue tuh. Tapi sebenarnya lo udah tahu kalau peluang itu ada kan ada buat ya. didengar. Orang gue tuh sering waktu gue pulang ke Bintaro ke rumah orang tua gue setelah gue nikah, pas gue masuk rumah komputernya lagi nyetel gue kocok telur. Udah jadi display di rumah sakit gitu ya, tau gak sih? liat di Sebangga video? itu loh. Tahu yang nggak Sebangga ditonton. itu. Iya. Udah nambahin ini apa view time apa namanya? Watch time. Watch Watch time, time. nambahin watch time. Biar dapat AdSense juga kayaknya. Padahal udah gak ada YouTube. Oke, tadi gua tuh satu pengen gua tanya ya sebenarnya. Ketika si anak mencoba membuka conversation soal kesalahan yang masa lalu, terus kita kan ngerasa lu nggak mau jawab kan? Iya. Berusaha menghindar. Itu ya kenapa yang bikin lu menghindar? Apa rasa gengsi kah? Kayak gabungan antara banyak hal ya. Oke. Kayak merasa gengsi, merasa marah sama diri sendiri, merasa aduh kok diungkit sih padahal udah lalu. Ya, padahal salah kan. Iya. Ketika berpikir kayak gitu harusnya diselesaikan. Oke. Karena dan semoga ini tidak kejadian ke anak kita gitu kan. Iya. Ada salah satu temen gue yang dia juga mengalami hal yang serupa dengan anak gue dan sampai sekarang tuh masih keinget posisinya orang tuanya beliau udah keburu meninggal Oke. sebelum proses minta maaf itu terjadi. Nah akhirnya sampai sekarang ketika ngelihat satu hal dia ke-trigger. Langsung ngerasa nggak nyaman, langsung ngerasa nggak enak dan langsung ngerasa ya gitu deh benar-benar aduh gue nggak mau kondisi gini, nggak mau gini. Oke. Itu karena belum selesai. Belum selesai. Seperti itu. Itu gimana cara ngobatinnya? Entah. Wah iya itu. Ke yang ke ini kali ya, ke apa, psikiater Profesional ya? Profesional, Iya, pastinya mungkin harus kombinasi antara psikolog dan Iya psikiater sih. mungkin ya. Iya. Karena kalau dia ke-trigger sama hal itu kan bisa ngerubah mood di hari itu kan? Betul. Iya. Dan itu nggak bisa dikontrol biasanya. Iya, iya. Nah makanya saran gue
walaupun mungkin gue bukan di posisi yang tepat untuk menyarankan, ketika memang saat ini posisinya kita pernah berbuat kesalahan, entah itu nggak disengaja maupun kita secara sengaja dan masih ingat sampai dengan saat ini, segera minta maaf sih ke anak. Karena itu bakal dibawa loh sebenarnya. Dan yang bahaya kan adalah bukan hanya dibawa sebagai ingatan, tapi dibawa sebagai tindakan. Dan itu jadi looping. Nanti ke anaknya dia lagi, dia akan melakukan hal yang sama khawatirnya. Kalau nggak diselesaikan sekarang. Oke. Berarti untuk mengobati luka ya, kita harus mengakui bahwa luka itu ada. Secara langsung ya. Iya kan? sih. Ya, kayak lo harus sadar kan, lo harus Iya. sadar lukanya di mana baru diobatin. Tapi kalau kita menghindar, oh ini nggak sakit, kan ini nggak sakit. Iya. Atau nggak sering tau nggak? Kayak dulu ya, zaman COVID ya, gue nggak mau tes PCR karena gue takut ntar ketahuan COVID. Jadi dia ngerasa sehat karena nggak tes, Karena nggak mau tahu kenyataan. nggak mau tahu, Iya. karena nggak mau medical check up nih. Ntar gue jadi tahu. Itu kan logika yang sering dipakai kan, untuk ngerasa sehat kita nggak usah nyari tahu. Iya. Itu loh. Nah itu kan sebenarnya menghindari kan. Iya. Meskipun lo ngerasa baik-baik aja jadinya, tapi Betul. lama-kelamaan pasti akan tetap jadi penyakit yang muncul sih. Oke. Gua rasa. Nah, gue tuh kalau misalnya bikin video kayak gini ya, atau podcast kayak gini, kadang tuh gue juga mencari POV dari seorang bokap gue nih. Jadi gue mencoba jadi bokap gue yang nonton dan gue ngasih pendapatnya. Ketika kita tadi permasalahannya adalah kita minta maaf ke anak, memaafkan orang tua, nah pasti bokap gue ngerasa apakah si anak gue ini udah minta maaf juga gak ke gue nih. Jadi kayak ada rasa lu memaafkan anak lu memaafkan gue, tapi lu nggak secara langsung pernah minta maaf ke gue. Gengsi ya pasti kalau gitu. Ya gengsi juga kali ya. Gengsi kan. Maksudnya ketika gue mencoba mencari POV itu ya. Bener, Gue mencoba jadi bokap gue nonton. Misalnya kamu bikin video soal maafin anak, maafin orang tua. Tapi kamu aja nggak pernah minta maaf sama papa. Dia kayak gitu. Nah itu lu gimana Mas? Lu pernah nggak ngelakuin minta maaf juga secara langsung ke orang tua out of nowhere aja gitu? Padahal semua lagi baik-baik aja. Pernah. Biasanya gue akan melakukan itu ketika mau melakukan perjalanan jauh. Oke. Karena nggak tahu ya apa yang akan terjadi kan ketika ngelakuin perjalanan jauh. Nah gue udah punya kebiasaan itu. Oke. Langsung ya out of nowhere tiba-tiba minta maaf, ngucapin makasih. Ya udah tuh jadi mellow lah situasinya. Iya. Tapi kalau lu tiba-tiba ngechat gitu kayak Kayak serem kamu gak sih? kayak mau meninggal ya. Mau ngapain? Kayak Gilang deh kemarin. Iya, kayak Gilang. Gue jadi inget Gilang kemarin ngechat di Anjir. grup tiba-tiba, terima kasih Iya, bang iya. udah nerima gua. Apa sih kata gua? Lu kenapa anjir? Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu hitungin 40 hari lagi ya. Iya. Kan serem kan? Gua langsung telepon Gilang kan. Aduh gua tuh Gilang calling doang lagi nggak ringing. Itu gue lagi masang tali. Hampir dong. Aduh. Oh buat lampu kan? Buat lampu. Tapi sekarang gue kurangi sih intensitasnya. Intensitas. Jadi kayak cuma kita setiap gue ulang tahun aja. Oke. Jadi kan tepat ya momentumnya, Iya. ya, momen refleksi sekaligus ya udah minta maaf ke Iya. orang lain. Karena pas Lebaran kan? Ya, Iya, sama juga. Lebaran. mungkin. Kemarin iya sih. Aduh iya bener. Iya. Menurut gue itu dua momentum yang paling oke sih. Karena kalau misalnya keseringan juga aneh kan, serem ya kayaknya ya. Iya. Tapi lu gini gak sih? Semakin lu tua, semakin lu pengen ulang tahun lu nggak pengen dirayain siapa-siapa. Iya. Tuh kayak gua dong. Ya gue mancing ini barusan biar cerita. Tergantung sih. Kalau gue malah punya keinginan untuk bisa Dirayain? sekali aja ngerasain dirayain. Oh. Karena dari dulu nggak pernah Nggak pernah? ngerasain. Oh. Bahkan ya ekstrim ya. Di tahun lalu, saking pengennya gue dapat ucapan selamat ulang tahun, gue sampai bikin video TikTok ngemis ulang tahun nih. Oh ucapin dong. Ucapin online. Gue iklanin lagi. Yo lu di ads. Tapi Berapa gimana hari? hasilnya? Iklanin 2 hari 2 gitu. hari. Ada. Ada yang ngucapin dan orang random. Terus setelah itu gue merasa bodoh sendiri. Tapi saat itu juga gue merasa oke, gue udah selesai dengan keinginan ini. Iya. Oke. Gitu. Setidaknya gue udah mencoba untuk mendapatkan atensi. Saking memang dari dulu nggak pernah dapat atensi itu. Dan ya udah selesai di situ. Karena Oke. lu pernah ngerasa kesel gini gak sih? Misalnya di kantor nih, ada nih anak favorit ulang tahun. Kita satu kelompok nyiapin. Oh, betul, ngerti. betul, betul, Ntar betul. gila. Iya, Iya, terus. giliran kita masuk. Iya. Kok kita Mendadak lupa semua. Ada. Iya ngerti. Iya, perasaan-perasaan yang kayak gitu. Iya. Agak sebenarnya agak sedih juga sih ketika ngelihat
Tiduran. Maaf, bapak. Tidur. Gue menantikan pertanyaannya. Ketiduran. Penyakit. Maksudnya- Diabetes. Ngelihat orang lain ulang tahun. Iya, maksudnya gue misalkan ada orang lain yang dirayain banget, tapi tiba-tiba ada gue ngeliat temen gue yang lainnya Biasa aja gitu. biasa aja kayak it's not fair, it's not my dream. Enggak, maksudnya apa nih? Lu ngerasa kasihan sama dia berarti? Iya, Empati aja kan. tapi maksud gue, ya mungkin emang dia pantasnya gitu kali ya, jadinya mikirnya kayak, atau ya emang cukup gitu aja kali. Oke. Karena kan bukan kuasa juga, karena gue bukan inisiator juga gitu, ngerti Iya. nggak sih? Tapi mungkin ya ketika kondisinya lu yang kemarin gak mau dirayain kan, ngerasa gak mau dirayain dan lu pun juga gak nge-repost apapun yang di-mention. Ada juga orang yang ketika dia ulang tahun gak ada satupun yang mention. Iya. Jadi yang ngerasa sepi. Jadi kayak apa yang lu dapat tuh orang lain pengen gitu. Jadi kayak serba salah ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak lu tadi bilang gua nggak mau dirayain dan dalam kondisi lu di-mention, lu dikasih surprise, ada satu orang yang atau beberapa orang lah, banyak juga yang nggak dapet itu semua gitu. Padahal dia pengen gitu. Sehingga gua rasa ya permasalahan si ulang tahun ini ya itu berubah karena budaya sosmed sih. Betul. Jadi kayak ketika story-nya banyak, ketika kita ngeliat orang nih story-nya, wah titik-titik nih, lagi Dari ulang kelihatannya tahun. kayaknya dia punya banyak banget temen yang Iya, peduli dan gitu ya. gue pengen kayak gitu deh. Sehingga Mungkin itu ketika yang kita nggak dilakuin dapet. sama Mas Rian. Ya, akhirnya gue mencari Akhirnya, atensi iya, dari bikin orang asing. sendiri. Iya. Mungkin itu salah satu solusi kali ya. Kayak- Iya dong. Iya, tapi Kalau terdengar misal- tidak waras kayaknya untuk lakuin itu terus-terusan. Iya sih, tapi setidaknya kan rasa penasaran itu sudah terobati Iya, kan. Udah selesai. Ya udah. Ya Habis mungkin bisa jadi alternatif sih guys. gue tuh tahun lalu ketika Alia ulang tahun yang ke-26. Jadi kan kalau misalnya budaya di keluarganya Alia kalau ulang tahun Makan-makan. itu dikasih kue malamnya. Iya, atau jam paginya 12. dikasih kue gitu. Oke. Wah, Dikasih kue. iya, gue ada masalah itu juga tuh. Nah, satu momen H-1 ulang tahun itu gua, Alia dan adik dan kakaknya lagi ke Margo. Lagi nongkrong lah. Dan Alia juga ketemu teman-temannya tuh. Terus nyokapnya Alia tuh nitip, "Ya udah beli kue aja Gih buat Iya." Karena panggilnya Mbak Iya kan. Buat Iya buat ulang tahun besok. Jam 12. Pas saat itu di Margo. Oh. Jadi ada Alianya juga. Terus Alianya disuruh untuk milih sendiri. Ya. Milih kue sendiri waktu itu. terasa aneh sih. Akhirnya kita ke toko kue, udah kamu pilih nih kue ulang tahunnya mau yang mana gitu. Tapi belum ulang tahun kan? belum ulang Berarti tahun, di detik masih itu. besok ulang Iya, tahunnya. iya. Dia beli satu, pilih satu udah diambil. Terus pas di perjalanan, gue tuh terlibat sebuah percakapan, gue lupa tepatnya apa. Tapi gue ngerasa dia kayak paling gak suka ulang tahun. Oke. Karena dia ngerasa, ya ini juga udah tahu dapatnya apa. Hmm. Dia udah kehilangan surprise-nya di situ. Iya. Kehilangan surprise-nya, kehilangan percikan-percikannya gitu. Terus gue ngerasa kasihan kan. Malam-malam jam 8, gue cabut mau potong rambut. Gue cabut, pas potong rambut, gue minta mas-masnya, "Mas bikin angka 26 di kepala." Gua kira mau beli kue yang lain atau apa kek. Gue dateng ke Kapten Barbershop malam-malam jam 8. Terus gue bilang ke masnya, "Mas bikinin angka 26, besok istri saya ulang tahun," gitu. Oke. Akhirnya dia bikinin, dia kerik lah, dia bikin angkanya 26. Gue pulang ke rumah, gue tuh begini megang-megang pala terus, biar nggak kelihatan. Oke. Nggak kelihatan. Makin kelihatan gak sih bang itu? Ya atau lu mending gak usah, Alia jangan sampai lihat belakang lu gak sih? Iya, Lu Alia gitu jangan terus sampai ngeliat, iya. gitu. Terus habis itu udah tuh gue tidur aman tuh sampai pagi. Pas sampai pagi, kasih kue ulang tahun, happy. Terus gue balik badan kan, tuh sayang coba lihat deh. Terus ada yang lihat kan, dia langsung kaget mukanya. Tapi bukan kaget yang happy, kaget shock. kayak ngeliat shock gue ngelakuin sesuatu kriminal gitu loh. Fatal, fatal banget fatal. Kata pertama dia ngomong fatal. Iya fatal banget. Terus gue, kok fatal? Terus adenya juga ngeliat kan, adenya kakaknya nggak lihat. Terus nyokapnya paling ngakak tuh. Lucu dan Anjir, jadi ada momen berkesan yang iya, jadi gua- rame semua gitu Iya ya. jadi rame semua kan. Gue ngasih lihat kan, bokapnya juga ngeliat. Inilah apa namanya, nggak diledekin sih, tapi kayak anjir lu
Effortnya sampai effortnya segitunya. ini banget kayak mungkin tanda kutip aneh kali ya. out of the box. Tapi berangkat dari rasa gue pengen ngasih sesuatu yang beda kan. Karena kan dia udah expect semua. Dia udah expect dapat kue ini, udah expect bakal diucapin jam berapa. Hadiahnya Akhirnya gue apa, coba gitu. dikasih sesuatu yang beda gitu. Karena gue pengen kasih sesuatu yang berkesan lah buat hari itu di ulang tahunnya dia. Akhirnya ya gue kepikiran itu, gue kasih angka 26 walaupun emang ada pas gue pikir-pikir ya, ini sih gue rada jamet ya. rada apa ya? Ya freak juga sih sebenarnya ya. Coba for the sake ngasih sesuatu yang beda ya untuk dia. Ya udah enggak apa-apa lah. Tapi abis itu jam 8, jam 9 gue langsung ke kapten lagi. Gue mau gue rapihin rambutnya. Disamarin ya di fade. Dan ternyata di kapten itu kita bisa revisi potongan dalam 24 jam. Masih gratis. Masih gratis. Tadinya tuh gue udah mau dateng, gue mau revisi, gue mau bayar ya. Udah gue bayar, potong lagi rapihin. Tapi pas gue dateng, oh ini masih garansi, masih boleh diedit ininya potongannya. Jadi tapi dengan catatan capster yang sama. Oke. Kalau dia udah pulang gimana? Kalau nggak ada capster, gue angka 26 terus di ini sepanjang perjalanan. Tapi nggak bayar. Nggak bayar. Akhirnya gue dipotongin lagi, dirapihin. Ya udah tuh akhirnya gue di fade. Iya, Jadi iya. fade kayak Dia Ariel harus- waktu itu kan pernah tuh di fade, Iya. fade apa gitu lah. Jadi tipis banget bawahnya, ya kayak Peaky Blender cuma nggak habis banget lah gitu. Gue baru tahu sih. Padahal selama ini gue motongnya selalu di Captain Barbershop. Iya, ya, itu informasi yang sangat gokil. menarik tuh. Tadi dipotong nih hilangnya. Iya, harganya berapa bang di situ sekali potong? Kalau nggak salah 80.000 deh. Kapten Barbershop. Langsung ads. Buat kamu semua yang pengen tampil gaya dan modis, silakan langsung potong rambut di Kapten Barbershop. Potongnya berkali-kali, bayarnya sekali. 2 kali silang bukan berkali-kali. Bang, gua nggak nyiapin unique selling point-nya. Oh iya. Lu nggak lengkap. Lihat nggak? Dia nyolek gua tadi. Iya, gua masuk. Iya, oke. Iya, gua masuk. Tiba-tiba disuruh masuk. Gokil. Itu inilah ulang tahun. salah satu apa namanya persoalan ulang tahun ya. Tapi lu kenapa lu nggak suka dirayain? Kan dulu ngerasa gue diperhatiin, gue dapat attention, yang mana semua orang pengen itu. Nah, jadi ada di satu momen gue tuh waktu apa ya? Ulang tahun lalu gitu. Karena saking banyaknya yang ngucapin, gue tuh sampai takut ngeliat DM. Oke. Karena gue ada rasa bersalah. Aduh, gue nggak balesin lagi gitu. Kalau gue nggak repost, Bukan ya nggak repost doang, kan ada yang ngucapin by DM kan. ya. Ada yang komen di foto juga biasanya tuh. Semakin gue buka Instagram, semakin gue takut. Dan lo ngerasa jadi kayak punya utang gak sih? Itu. Kayak pas di ulang tahun lo harus ngucapin juga. Iya itu. Nah terus karena gue makin lama nggak gue balesin, gue liatin doang. Gue jadi makin ngerasa bersalah gitu. Oke. Gue tuh ada sampai dirasa kayak gitu tuh. Oke, jadi lu tidak suka ketika merasa bersalah. Gimana sih? Iya. Iya kan bener kan? Iya Lu nggak sih. suka merasa bersalah kan? Iya. Enggak, gue ngerasa gini kayak, aduh gue harus bales nih gitu. Padahal nggak harus dibales pun kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Gue tuh ada dilema itu tuh bales. Oh, nggak setidaknya apa-apa. ngebalas ngucapin oh makasih gitu. Iya, ya. seharusnya gitu kan. Tapi gue kayak nggak pengen aja gitu. Lagi nggak pengen balas. Tapi kalau nggak balas kayak nggak enak. Oke. Paham. Jadi tuh gue ada di posisi dilema itu tuh. Tapi pada akhirnya setelah seminggu kemudian baru gue dari Balas-balesin. bawah Oh, balesin satu-satu. Kayak admin ini Tapi ya? emang udah telat banget kan. Iya. Jadi kayak momennya udah nggak ada. Tapi Iya. akhirnya gue ada rasa berani untuk At least ya. ngebales itu sih. Oke. Gue tuh suka ada kayak gitu tuh. Makanya sekarang gue udah jarang banget gue. Untuk mempublikasikan ulang tahun lo. Iya. Jadi takut gitu. Takut untuk balas. Aneh ya? Jadi parno. Jadi untuk yang nanti ya kalau misalnya Fadil ulang tahun udah nggak usah diucapin. Jangan Nggak usah diucapin. Nggak usah. Iya. Nah, Nah, ulang tahun tanggal berapa? 5 Maret. 2 Maret. 2 Maret. Udah lewat kan kemarin. Iya, 2 Maret. Nah kan. Selamat ulang tahun Fadil. Terima kasih Selamat Mas. ulang buat Bang Fadil. Aduh gue balas apa enggak ya ucapannya? Apa tuh? Terima kasih ya Lang. Iya. Tadi kan lu gue balas semua. Iya. Kayak gitu tuh. Nah kan waktu gue ulang tahun, gue udah ngasih tahu. Pokoknya nggak usah beli kue. Oke. Karena di rumah itu kalau ada ulang tahun pasti jam 12 malam Oh, diketok-ketok. dibangunin, Oh. dikasih kue. Gue udah kasih tahu pokoknya nggak usah bangunin, nggak usah kasih kue. Kita Oke. makan-makan aja gitu. Oke. Ya udah gitu. Terus pas gue bangun pagi dikasih kuenya gitu. Bukan jam 12-nya. Oke.
Nah pas istri gue ulang tahun, gue giniin langsung, kamu besok ulang tahun, gak usah beli kue ya. Kenapa jadi nentuin? Jadi lu mencoba menyebarkan ini budaya itu. Iya, vibing ini di keluarga. Oke. Karena kan biasanya udah sering terjadi sih. Kalau dibeliin kue tuh kuenya nggak pernah dimakan. Betul. Iya. Betul. Makanya Simpan kadang di kulkas kayak, dia lama ya. kayak kemarin tuh ada kue gue bawa ke kantor. Itu sisa ulang tahun siapa tuh nggak tahu deh. Kucing Kenapa lu ya? mungkin habis ulang Kenapa? tahun. Ada orang ulang tahun tanya masih ada nggak kuenya gitu. Iya, jadi gue bawa kantor deh gitu. Nah terus pas Panda gue kasih tau gitu, nggak usah beli kue ya karena ntar juga nggak dimakan juga kan. Gitu. Iya dia mau. Akhirnya Oke lah. mau. Dan ya pas udah jam 12 gue ucapin aja kan, gue tidur sebelah dia kan, gue Iya. ucapin aja sama ulang tahun gitu. Udah tidur. Jadi kita makan yuk besoknya gitu. Hari itu aja udah bangun terus ya udah kita mau makan mana udah gitu aja Oke. sih. Maksudnya sesimpel itu aja yang udah nggak perlu yang di gembar-gembor lagi deh. Nah perkara ntar anak gue mau ulang tahun 1 tahun kan. Nah. Nah. Pada udah gini nih. Ntar pakai dekor ini. Aduh. Dia belum tahu apa-apa. Diinget juga enggak. Ada Diinget tema, juga ada enggak. dress Ada code. dress code. Iya bener. Terus gue giniin kan. Dia belum ngerti apa-apa. Udah gak usah digituin. Tapi ini kan momen pertama dia. Iya, pecah telur, pecah Make sense telur. juga sih. Ya dia punya. Tapi gue gak tahu sih. Yang ntar penting apa itu akan dokumentasinya sebenarnya. terjadi. Iya kan. Kita tanya ke Bapak senior dong. Iya lu Oke. gimana waktu itu Mas? Enggak, sampai sekarang gue ketika anak ulang tahun biasa aja. Jadi gue membuat momennya itu tetap private untuk keluarga. Cukup padahal kan cuma gitu aja Cukup kan. Intimate. karena ya itu adalah hal yang lebih penting sebenarnya Iya. dibandingkan kayak ngumpulin sama teman-temannya lain sebagainya. Betul. Menurut gue temennya juga bakal lupa. Ya. Yang mana biasanya yang datang anak-anak tetangga yang Iya. random kita tidak kenal dia siapa. belum lagi dia kayak punya jadwal disempet-sempetin datang yang kayak Iya. sebenarnya dia malas datang tapi karena respect sama lo ya udah gue datang deh gitu. Jadi nggak tulus ya. Bener. Iya. Ya mendingan kalau misalnya mau yang kayak gitu ya nanti aja pas dia udah dewasa, udah dengan dunia sendiri ya silakan deh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya masih anak-anak sayang aja sih. Mendingan itu dimanfaatin buat momen bonding sama keluarga. Iya. Gitu. Oh bikin ini ya games gitu ya. Kerja sama nggak teamwork biar bonding katanya. Itu apa? Bisa juga sih kalau Makrab sempet. panjat. Makrab. Teamwork, Islam habis itu kan. keakraban. Pasang api unggun gitu. Kalau gue Enggak, itu enggak. waktu Bentar, Mas. Kenapa di gua mulu sih kenanya? kita kayak menghindarin itu ya. Kayak dijudge gitu loh. Ketika dapat Oke. gelak apa dapat musik tadi tuh artinya Takut banget Gue kayak ngejokes tadi ya. Kayak nggak ngeh. Padahal mah santai aja ya. Padahal gua cuma lanjutin loh. Terus dia lu tadi Kalau ngomong. gua waktu Ella 1 tahun gimana, itu banyak pertimbangan. Tadinya mau bikin open house di rumah, Waduh, open house. tapi buat keluarga kayak tante-tante, Ya saudara deket lah. saudara deket. Terus habis itu kayak nyewa satu mainan yang rumah-rumahan gitu, yang ada perosotannya selama sebulan. Iya kayak abang kemarin. Tapi akhirnya pas kita pikir-pikir budget yang dikeluarin tuh cukup besar gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk bikin intimate dinner aja sama keluarganya Alia sama keluarga gua. Jadi kita ke satu restoran, kita mempertemukan dua keluarga ini lagi lah. Oke. Kayak waktu pertemuan keluarga. Iya. Waktu pertemuan keluarga sebelum pernikahan itu. Hmm. Jadi kayak kita banyak update banyak hal lah. Tapi ya itu sesimpel makan malam di sebuah restoran. Cuma emang yang tricky adalah pemilihan lokasinya ini. Yang friendly. Yang sama family anak friendly. 1 tahun. Iya, yang family friendly, yang enak buat anak-anak juga. Ada space lah buat dia lari-lari. Karena kan gue juga punya ponakan ada 2 kan dan masih seumuran. Akhirnya dapetnya di mana? Akhirnya tuh dapet di pelataran. Di pelataran. Pelataran GBK waktu itu. Iya bang. Di GBK Bagus banget tempatnya. Bagus. Dan ininya apa namanya waitersnya itu sangat friendly sama anak-anak. Jadi kita momen ke keluarganya itu dapat semua ya. Iya, dan karena friendly buat anak-anak, jadi kayak anak-anaknya main nih ditemenin sama waitersnya gitu. Oh. Jadi kayak mereka tuh udah terlatih juga buat Iya, iya. buat ada bermain dengan anak-anak. Ada training gitu. itu juga kali ya. Kayaknya ya. Dan ada ini juga kayak ya treatment inilah treatment ketika ulang tahun dinyanyiin. Kira-kira habis berapa tuh bang? Waktu itu kita berapa ya? 10 atau 15? 12. Oke. Itu sekitar 4 juta. 4 juta. 4 juta. Oke. Cuma kalau dibandingin dengan bikin
sebuah open house, abis gitu mesen makanan, nyewa mainan apa segala macam, kayak di atas itu. Oh berarti lebih affordable ya bang? Kalau misalnya ya dibagi belasan orang, dibagi 4 juta ya, jadinya cukup affordable lah. Momen ceria, momen bahagia pelataran hutan kota GBK. Untuk apa? Belum dijelasin. Acara apa aja? Cocok untuk acara ulang tahun, acara pernikahan, dan acara yang membuat dirimu merasa menjadi diri sendiri. Jadi, momen ceria, momen bahagia pelataran hutan kota GBK. Anjing main iklan. Bagus banget ininya ya. Berguna banget sih fitur-fitur ini. Gitu Bang, gue bikin tagline sendiri. Gue bikin USB sendiri. Gue nyari rima itu barusan bang. Lo gak lihat dari mata gue gini bang. Tapi mukanya datar loh masa kayak gitu. Oke, bang manager of quotes. Keren. Lu lah waktu anak lu diraih 1 tahun kemana? Gue suruh baca iklan. Kenapa gitu? Gak ada sih. Pakai bus. Kacau. Oke, thank you Mas Rian udah Sharing dan Mas, berbaginya. berbagi Sama-sama. kerapuhannya sama kita semua. Ya semoga bisa jadi manfaat lah. Ya dan Iya. jadi ini ya. Ada take away lah buat teman-teman yang denger. Walaupun kita sebenarnya di sini juga dalam kondisi mencari ya. Kita nggak ngasih benar-benar insight atau apapun yang berdasarkan data, fakta atau secara ilmiah. Ini semua emang kita dalam proses mencari gitu. Makanya kita undang Mas Rian yang udah lebih lama menjadi seorang bapak. Kita cari tahu pengalamannya yang mana mungkin jadi pelajaran buat gua dan Gilang dan Fadil. Kalau Gilang mungkin masih lama kali ya, kan masih hamil 6 bulan. 6 bulan. Berarti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Entar kita ketemu 3 bulan lagi. Tapi itu beneran lang. Beneran mas? Oh iya. Iya. Wow. Emang dia ini karena agak-agak Jangan mas. jangan disuruh iklan lagi. Gue suruh iklan kontrasepsi. Dan emang kuliahnya ini kan sastra Inggris. Jadi budaya Inggrisnya Iya, juga dia. di bawah. Orang dia tahu teori kenapa di luar negeri momen tinggal bareng dia tahu. Iya. Wow. Gue diajarin sama Memarta, dosen gue. Iya, itu di episode berapa ya? Episode Lupa. Dua episode sebelum ini. Iya, Kan? udah pokoknya. Oke, kita tutup kali ya. Mas Rian, ntar kalau kita mau pengen ngobrol lagi boleh kali ya? Boleh dong. Ntar kalau boleh. anaknya udah 20 tahun. Pas kita umur 38. Berarti 10 tahun lagi. Gue 38. Di Lu podcast ini udah kayak apa ya? udah pindah di SCBD studionya. Capek mas. Oke, terima kasih yang udah dengerin. Terima kasih yang udah dengerin. Thank you, Mas Rian.